Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kitabullah wa inna khairul huda hadi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umur al-muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan para ibu jamaah pengawasan Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari yang pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena kita telah menerima nikmat-nikmat dari Allah itu. Mulai kita dibangunkan oleh Allah yang maha membangunkan kita karena banyak orang-orang yang tidak bisa bangun. Alhamdulillah kita bisa bangun di pagi hari tadi, bahkan ada yang di dini hari gitu. Itu karena rahmat Allah. Maka kita ketika membuka mata kita disunahkan untuk langsung memuji kepada Allah. Alhamdulillah jadi nama itu yang pertama-tama kita mensyukuri nikmat. Selanjutnya ada nikmat-nikmat selanjutnya dan juga nikmat pada pagi hari ini, dan kita bisa meringankan kaki kita. Itu adalah Allah yang meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat ini dengan waktu yang sama dan kesempatan yang sama. Berapa teman kita, saudara kita tidak ringan. Terbukti pada pagi hari ini istri saya juga tidak ringan untuk melangkah ke sini karena ada cucu sehingga dia tidak ikut ke sini. Alhamdulillah kita masih diringankan oleh Allah SWT untuk langkah kader kita untuk menambah suatu ilmu di pagi hari ini. Apalagi Rasulullah SAW pernah memberitakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan dan jalan itu menuju ke talabul ilmi, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Adalah suatu hal yang membahagiakan karena tidak ada kaum muslimin atau kaum mukminin yang tidak mempunyai cita-cita ke surga. Karena ada suatu jalan yang kita tempuh dan tidak begitu suka. Kalau kita melangkahkan kaki untuk ke Masjid Taklim itu, Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah Allah akan memudahkan langkah kita ke surga. Semoga kita termasuk yang akan dimudahkan langkah-langkah kita ke surga oleh Allah SWT. Hanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
untuk mensyukuri nikmat ini banyak yang salah alamat. Jadi kalau sebagian dari umat Islam, kalau mensyukuri nikmat itu kalau ada nikmat yang mengejutkan aja, apa dia naik jabatan, apa anaknya lulus dengan baik, apa ini itu, terus dia melakukan syukuran. Yang syukuran itu notabene makan-makan dan bersukaria. Nah, padahal sesungguhnya ketika kita mensyukuri nikmat, terus setelah yang nggak apa-apa itu kita mengeluarkan sedekah bagaimana terbiasa kita di sini makan minum. Tapi sesungguhnya yang paling utama setelah dari lisan kita itu keluar ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka kita akan meningkatkan suatu ketakwaan terus bagi rasa syukur kita. Alhamdulillah isi sotangi hadir sotangi tak menyat, terus menambah kesyukuran yang kita menambah amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai rasa syukur kita. Karena manakala kita mensyukuri nikmat itu dengan ketaatan, maka Allah akan menambah ketaatan kita, akan menambah keimanan yang telah ada itu. Tetapi kalau kita salah alam untuk menyukuri nikmat, jangan-jangan itu tidak diberikan oleh Allah sebagai syukur. Salawat serta salam semoga tercurah pada uswatun hasanah kita, pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri-istri beliau, beserta ahli bait yang mulia, beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan tentu saja kaum muslimin yang selalu berpegang pada syariat ini, mengikuti sunnah Rasulullah SAW hatta yaumul qiyamah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada pagi hari ini seketik kita akan membicarakan tentang ikhwanul muslimin, atas ukhuwah. Oke. Oh, tadi. Belum jelas tadi. Nah, yang namanya ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan antar kaum muslimin, dan itu melebihi persaudaraan dengan yang mempunyai hubungan nasab ketika persaudaraan hubungan nasab itu tidak seiman. Satu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Lahab itu adalah aman kalih punaan. Tetapi ketika Abu Lahab itu menentang Rasulullah dengan kata-kata yang menghujat Rasulullah, dengan ini kamu hanya akan menjerat itu, yang pada intinya dia menentang para Rasulullah, maka Rasulullah disuruh balas oleh Allah dengan ucapan tabat yada Abu Lahab watab. Maka celaka kedua akan Abu Lahab adalah karena itu persaudaraan satu nasab, masih ada nasab, tapi karena bukan seiman, maka Rasulullah juga tidak menghormati, karena dia juga tidak menghormati pada Rasulullah SAW, apalagi tidak menghormati agama Allah ini. Sehingga kita lebih ukhuwahnya itu lebih kental lagi manakala ada hubungan nasab dan juga dengan akidah atau keimanan. Nah, ketika tidak ada hubungan nasab, tapi kita ada hubungan keimanan atau hubungan kaidah, maka kita menganggap saudara. Nah, perhatikan firman Allah. Hanya sebelumnya, masalah muslimin rahimahullah, ukhuwah itu persaudaraan antara kaum muslimin itu sebaiknya di segala sudut kehidupan kita. Contohnya manakala kita bermuamalah jual tinuku, dagang, itu ketika dilandasi dengan dasar ukhuwah persaudaraan antara kaum muslimin,
dengan tidak rasanya lain. Sehingga wah sedulur dhewe. Padha-padha cukup barang mending kon sedulur dhewe padha-padha Islam yang wong liya. Karena ngomong Islam itu nanti kalau ada kurangnya mesti gua amal baik sedangkan untuk orang lain non muslim yang kita sebut kafir itu kalau kita membesarkan usaha mereka untuk memerangi kita. Nah kalau kita landasan bahwa perkara ini muslimin sok ora patio anu ya dibenerake berarti mbane Quran tata dibenerake kelarangan ya dibenerake itu tapi landasan ukhuwah itu adalah sangat untuk membantu kita dalam persatuan itu dalam hal sosial semuanya. Kalau kita ada landasan ukhuwah, persaudaraan, misalnya panjenengan di dawis di apa, tapi kita berasa ukhuwah itu adalah nantinya akan lepas dari rasa kesombongan. Misalnya, perkumpulan dia merasa pinter diri, merasa apa, itu akan hilang itu, karena kita merasa besar untuk apa? Kita untuk menyombongkan diri di hadapan saudara-saudara kita. Bahkan yang sangat ramai sekarang adalah perpolitikan, Allah. Perpolitikan itu walaupun mungkin kebatilan tapi ukhuwah tetap dijaga. Jangan sampai perkara dunia ini bisa menteregerikan persaudaraan kita. Untuk itu mari kita simak Allah ngendikane Allah wonten surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ingkang surasipun dirangkum mekaten innamal mu'minuna ora liya sejene wong mukmin iku ikhwatun kabeh dadi sedulur. Riyen ati antene era-era lamun sira takoni saka sedulur monggo sira jawab kaum mukminin sedulur kita. Riyen sakniki sira patek dene pujian tak ngoten niku. Nah, rahmatullah itu ukhuwah. Allah menandaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya tiada lain semua orang mukmin itu bersaudara. Lajeng Allah dawuh fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaklah diislahkan manakala ada saudara kita sing ora penak hubungane bagi kita berkewajiban untuk mengislah, dipulihkan kembali. Dan jangan kita memulai mertakkan itu, dipulihkan ono rata toke boleh dirembuk apabila perkara cilik apa kudu dadi renggang. Lajeng Allah ngendika wattaqullah dia marang Allah temene wattaqullah marang Allah lamun sira itu tidak menjaga persaudaraan karena itu perintah Allah. Namun kalau kita itu menjaga persaudaraan la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan rahmat. Jadi menjalin persaudaraan itu adalah mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Masyaallah, hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal Islam periode Madinah. Di Makkah masih sangat sulit untuk kumpul saja diteror terus oleh kaum musyrikin. Maka tidak bisa untuk menjalin suatu ukhuwah, tidak bisa menjalin persatuan. Itu aja dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Ketika secara terang-terangan ada suatu teror, suatu apa, itu yang dialami Rasulullah SAW serta sahabat pada awal-awal Islam di Madinah, jadi Makkah. Nah, ketika pindah di Madinah, karena musuh yang nyata terang-terangan penduduk aslinya sudah tidak ada,
hanya sama-sama penduduk pendatang yaitu orang Yahudi dan Allah Rasulullah terus mempersaudarakan antara kaum muhajirin, jadi pengungsi dari Mekah yang pendarai Rasulullah SAW dengan kaum Ansor yang ada penduduk asli di Madinah. Nah, yang kenapa dipersatukan? Karena budayanya lain antara budaya orang-orang Mekah atau orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansor itu lain. Sementara orang-orang Mekah itu adalah pengembara. Dia senangannya guru, menggembala, juga berdagang. Terus longkongan rumah. Nah, kalau rumah ini kan kita mengerti kalau orang-orang yang saling di rumah itu segi sosialnya, segi tabiatnya kan segi lain dengan orang-orang sing itu jenjem ada di rumah. Itu mesti beda karena pergaulannya itu macam-macam. Nah, sementara orang-orang yang ada di Medina itu kebanyakan petani kurma sehingga lebih hatinya lebih lunak, lebih keposliro dan sebagainya. Nah, itu Rasulullah pertama-tama mempersaudarakan dengan dua kelompok yang berbeda itu. Alhamdulillah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya tiada lain semua orang mukmin itu adalah bersaudara. Rasulullah mempersaudarakan dua kelompok antara Muhajirin dan Ansor. Ketika itu kita mengetahui dari sejarah bahwa orang-orang Muhajirin pengungsi dari Mekah itu kan tidak punya harta dan tidak punya tempat, benar-benar terusir. Satu contoh, sahabat Abdurrahman bin Auf itu ketika di Mekah sudah menjadi miliarder, tapi karena dia memberatkan untuk menderaki Rasulullah, artinya ikut berhijrah, maka diulang-ulang oleh orang kafir dan dia boleh meninggalkan Mekah dengan syarat hartanya ditinggal. Maka miliarder apa kan duwe, lemah duwe, tunggangan duwe, bondo apa yang duwe, mas-masan duwe, itu disuruh tinggal semua sehingga Abdurrahman bin Auf cuma berbekal yang dipakai mawon untuk menegakkan, untuk menolong agama Allah ini cuma itu. Nah, suatu saat ketika dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor itu, Rasulullah kan nempel-nempelake iki Muhajirin A manggon sebat Ansor B, ini dititip lagi di rumah orang-orang Ansor itu orang Muhajirin. Nah, sing dititipi Abdurrahman bin Auf itu yang dari Rasulullah kebetulan orang berkecukupan. Terus menapa yang itu mengatakan sahabat Ansor itu, orang-orang Madinah itu lebih gampang untuk didakwai dan lebih jarem untuk didakwai daripada selain orang-orang Ansor. Nah, ketika Rasulullah menyodarakan antara Muhajirin dan Ansor itu benar-benar jarem, sehingga Abdurrahman bin Auf itu diterima dengan sangat baik dengan orang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Bahkan satu riwayat dia mempunyai rumah dua, dia mempunyai kebun dua bidang, dia mempunyai istri dua, anaknya tidak dikatakan pada riwayat itu. Maka ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan, maka dia mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, sebenarnya kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW melebihi saudara nasab. Maka silakan Anda menempati rumah yang mana dari dua itu, pilih. Pemilih antara orang di atau pilih mana yang engkau sukai. Nah, terus ada dua bidang tanah, silakan garap satu untuk kebutuhan kamu. Pemilih mana? Karena yang dia mana kan? Menurut ya karena tak gurui. Nah, terus bahkan sampai nek pancen kepengin bojo di sing seneng tak pegate. Nah, tapi Abdurrahman bin Auf juga tidak tamak menerima semua. Dia tidak langsung mengatakan, yo berini di omahe tak milih sing apik, papane tak masing Allah. Bojone mboten. Dia mengatakan malah mendoakan semoga barokah harta dan keluarga kamu. Cukup saya tunjukkan di mana pasar. Nah, niku.
Bukan ora ya sak nyumpang lah sak turu sak mongorongan tapi aku muga-muga bandane sampeyan karo keluargane barokah. Aku ora tidak akan merusi panjenengan, tidak akan kaya sifatnya wong Yahudi dikai kon maune di konang emperan lah mlebu ora arek di rumah kabeh arek dimiliki. Nah, itu sifat tamak. Dia tidak punya sifat tamak, maka dia mengatakan tunjukkan pasar. Nah, ketika tunjukkan pasar akan apa? Dia mulai berusaha dagang. Orang di modal kan ngeber. Biar kali piro, tak coba tak berpiro. Terus gitu karena dengan bakatnya dan dia dengan landasan ukhuwah itu menjadi miliarder lagi sampai Medina. Bahkan diriwayatkan ketika dia membantu perjuangan Rasulullah itu nggak tanggung-tanggung, walaupun untuk sewu sak momotani. Nah, yang diceritakan 2 miliarder itu dari sahabat Muhajirin dan itu Abdurrahman bin Auf kalian Utsman bin Affan. Dan itu harta bendanya itu dicurahkan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan besar Rasulullah. Iwas itu Rasulullah pernah kalian Abdurrahman yang dikomotan. Hai Abdurrahman, hati-hati sampai tim gas lago dengan merangkak karena banyaknya harta. Walaupun yang disedekahkan pun kata, tapi tetap jihadnya ada. Nah, karena dari Rasulullah persaudaraan itu adalah sangat penting. Ono malah sing persaudaraan liya saagama, saiman malah dan adu-aduan jutaan itu jangan sampai. Dengan kaum muslimin saja yang cuma satu hak persaudaraan itu jangan sampai kita sedang. Allah mengatakan faslihu ndaklah disahkan. Ning goro-goro beda apa ta misalnya beda madhab, beda pemikiran, beda organisasi, beda pilihan, jangan sampai beda. Nah, ketika kita berniat untuk menjalin suatu ukhuwah, menjalin persaudaraan, tentu banyak rintangan-rintangan yang untuk tidak tercapainya persaudaraan itu. Untuk itu Allah memperingatkan dalam ayat selanjutnya, walau sebelum itu Nabi sudah memperingatkan, memisalkan bahwa kaum muslimin itu antara kita dan kaum muslim yang lain itu sebagaimana jasad yang satu. Rasul mengatakan perumpamaan kaum mukminin itu adalah satu tubuh dengan sebagaimana atau satu tubuh yang satu. Manakala satu kena musibah, anggota apapun panjenengan kebeler atau wudunen atau lara wuntune, kita kan cuma sebagian kecil, tetapi semuanya merasakan. Sampai menggambarkan semua badan terganggu sehingga dia demam dan tidak bisa tidur. Ini betul. Berarti aku jenis keremot apa yang kergas, terasa sari. Maka saya jenis mempantatnya sedikit atau bahkan angguan sikut seperti ini. Atau kebeler, merekesi tidak bisa tidur. Itu Rasulullah mempermisalkan persaudaraan kaum muslimin begitu itu. Nah, sebenarnya kita juga dicoba sekarang ini saudara kita yang ada di Palestina itu baru diperangi dengan kaum kufar, dengan kaum musyrik Yahudi dan Allah di sana. Nah, kita merasakan enggak? Kita merasakan enggak penderitaan mereka? Kalau merasakan terus bagaimana caranya? Nek duwe bondo ya gantung di bondone. Nek orang duwe ya nganggo dungane. Yang penting kita ada pertautan hati. Ketika satu kelompok kaum muslimin sedih, maka kita ikut sedih, dan manakala satu kelompok kaum muslimin tahu kaum muslimin yang lain berbahagia, kaum muslimin rawat diri dari muslim kok dia sukses, kita ikut bahagia, orang malah tingkekes. Nah, artinya kita persaudaraan kaum muslimin itu lahir batin boten namung di boten go ulas-ulas. Namun
Pindah malih ketika kita itu akan menjalin suatu persaudaraan, maka ada rintangan-rintangan sehingga Allah memperingatkan dalam ayat selanjutnya setelah Allah mengatakan sungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara, maka baiklah atau berislahlah dengan saudaramu itu. Kemudian Allah ayat yang ke-11 surat Al-Hujurat itu memperingatkan 3 macam hal yang bisa menghalangi, merintangi, merusak persaudaraan kita. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wa la nisa'u min nisa'in an asa ayyakuna khairum minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu nabil alqab bi'salismu fusuqam ba'dal iman wa lam yatub fa ulaika humul zalimun. Peringatan Allah wonten Al-Hujurat ayat 11 Allah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil sebagai orang yang beriman, maka hendaklah manakala kita merasa beriman, panggilan ini adalah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumin, la yaskhar qaumun min qaumin asa. Janganlah sekelompok kaum muslimin itu mengolok-olok kelompok yang lain. Nah, atau pribadi muslimin mengolok-olok pribadi yang lain, olok-olokan. Suatu pengolok-olok itu adalah suatu perkataan yang tidak mengenakkan, menimbulkan emosi. Ini macam dicaci maki, diolok-olok. Nah, Allah mengatakan asa ayyakuna khairum minhum. Bisa jadi kelompok yang diolok-olok itu adalah lebih baik dari kelompok yang mengolok-olok. Ada penekanan di sini. Allah mengatakan bala nisa'u min nisa'in, dan janganlah seorang kelompok perempuan atau pribadi perempuan itu mengolok-olok pribadi perempuan yang lain ke kelompok perempuan yang lain. Allah lagi-lagi menekankan asa ayakuna khairum minhun. Bisa jadi kelompok wanita yang diolok-olok itu atau pribadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, pada pengolok-olokan itu sekarang pun tadi panganan senyenak banget karena yang buka ngoten iki bandino pengolok-olok. Maka Allah mengatakan, oh jangan ngolok-olok wong liya, terkadang juga ngolok-olok itu becik sampeyan. Ya Allah, maka lisan kita itu dijaga dari pengolok-olokan. Yang pertama, yang nomor kali Allah mendika wala talmizu anfusakum. Janganlah saling mencela. Kelapono catate diomong. Atau karena yang dicela itu mungkin lebih baik daripada yang mencela. Yang nomor 3, wala tanabazu bil alqab. Aja nelayu wong dengan sebutan yang tidak disukai, baik itu kelompok maupun pribadi. Allah menjelaskan bisalismu fusukan badal iman, sungguhnya sejelek-jelek sebutan itu adalah sebutan fasik setelah beriman. Nah, ancaman ini pun waman lam yatub, barang siapa yang tidak tobat dengan perbuatan terolok-olok, perbuatan mencela, perbuatan marabitian, memanggil suatu panggilan dengan tuahan sing elek. Manakala kita tidak bertobat dengan itu, maka Allah menjelaskan faulaika humuz zalimun. Yang demikian itu adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Assalamualaikum, perkara Allah perkara telah mencela itu sudah tidak asing lagi. Saat ini ditambah dengan sebutan yang jelek. Berapa waktu kan ada sebutan kampret, ada sebutan
sebutan begong atau sebutan kadrun, maka nah itu suatu sebutan-sebutan yang tidak menyenangkan. Dan asing sebutan menyenangkan betul apa telahan itu Pak Suradi Kondorasi dan Pak Haji Suradi, karena saya nggak apa-apa wong danan ora jengkel kita sapa meneh aja ya aja mendanyang. Nah itu terus kita berhenti karena disebut Islam disebut insinyur insinyur Mudiono kan karena panjenengan anu keperangan nggak apa-apa. Nah jajal cara kula niku minggu ketek dan musim ketek nah mesti orang seneng kan paraban itu baik itu keahlian maupun ya gua disebutkan anu apa Pak sing gigi ora jengkel ya katanya betul apa jajal kula mingguin kok ngono disebut kayak Pak sing intro katanya mesti ora anu walaupun ini enggak apa konten konten kula sing senengane niku kulan ning denen ahli bebek ning denen seneng dinake si kulan bebek ngoten niku seneng. Nah itu enggak apa-apa. Enak denen ora seneng aja pada itu kelompok kadrun itu adalah kelompok sesat, itu adalah kelompok kafir, kelompok bid'ah. Jangan begitu. Jangan kita menyebut dengan sebutan-sebutan yang bisa merenggangkan persaudaraan kaum muslimin. Ketika kita mengerti ngaji ngono juga sing ora ahli bid'ah, saat untuk maupun serang jangan sampai begitu karena itu adalah suatu perbuatan yang bisa merenggangkan persaudaraan kaum muslimin. Yo lu kan nek wali karo ya dikandani sing ora wali digunakake kan gitu. Jangan kita tuh mengawal dan jangan mencela dan jangan melayu dengan sebutan yang jelek. Nah karena kalau kita tidak bertobat dari perkara itu, maka Allah mengatakan faulaika humudz zalimun. Yang demikian itu adalah kamu menaya dirinya sendiri, orang-orang yang menaya dirinya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah memberitakan besok di hari kiamat itu ada orang yang bangkrut. Rasulullah pernah mengatakan atadruna anil muflis. Baik para sahabat, siapa yang tahu apa arti bangkrut itu? Maka salah sahabat mengatakan ya Rasulullah, al-muflisu malai salahu malun wala dirhamun. Nah, tiang-tiang yang dianggap bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Itu di sini Pak Haji Wanto mungkin begitu. Karena pulang bangkrut ini orang duit, orang duit pondok itu bangkrut, usaha entek itu bangkrut. Rasulullah mengatakan tidak. Yang namanya bangkrut al-muflisu, orang bangkrut itu yakti yaumal qiyamah bisolah wasyami wa zakati. Tadi perumpamaan atau contoh orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang nanti datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala siamnya, dengan pahala silaturahimnya, dengan pahala pengajiannya, dan apa aja yang merupakan pahala itu dibawa. Nah, tetapi ketika dihisab, maka ada orang-orang yang protes pada Allah. Ya Allah, wahai Rabbku, ya Rabbi, sungguhnya ada satu permasalahan fulan dulu yang di dunia belum terselesaikan. Dan lalu pengadilan karena dia nang dunia orang itu pengadilan, bahkan dia tidak membalas dan dia enggak ada pengadilan, maka mohon kepada Allah, berkata dan minta keadilan, ya Allah akan saya minta pahala itu karena sekarang saya butuh pahala. Nah itu namanya orang zalim itu kan gitu. Nah orang-orang yang dulu teraniaya di dunia maka akan nagih. Satu orang minta pahalanya sholat di spotol, isin duwe yakat karo poso sin biyen diolok-olok karena diolok saya tidak ikhlas belum diselesaikan akan saya minta pahala puasa. Terus Pak sholat, teko meneh orang pernah dicela, kula mboten nrimo biyen benake pisahan, anu paminipun maka dia akan minta pahalanya selanjutnya zakat utamanya. Kalau teko meneh
Sing pernah ditelahi elek niku wau seperti ditelah elek, maka dia mengambil ini habis itu katanya silaturahmi dijaluk kok habis wis entek ganjarane denek nong teko meneh. Ya Allah, dulu saya didoli masalah harta. Pulang itu sampai dianjuk biyen. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang nganjuk bagai tanggane apa maksane disibrin ning sak jengkal ngoten iki, maka nanti dia kiamat akan duduk tekan pusre bumi itu dikalungake andre Rasulullah itu kalau lemah anek dhewe apa sing mendolim itu berupa pedus dikalungake peduse itu sapi ya ngoten itu apa yang dia didolimi dulu pada orang lain maka akan dikalungkan di lehernya. Ada orang kuat, rokok kalung sapi, namun dia tahu pengelapkan sapi, mau pirang-pirang di kalung. Jangankan itu, wong sing apa bisi imam merah di tuh, amune sirai ganti dasimat, kemudian dia saatnya bisi imam. Kok nama aku kok miring, kok kan dia dibuat seluruh nang radil sehingga miring. Nah, Allah itu adalah peristiwa di akhirat yang menggambarkan bahwa orang-orang yang mendolimi saudaranya itu adalah sangat berat karena yang dimintakan pahalanya. Nah, maka yang pertama dalam ayat yang ke-11 itu hal-hal yang bisa merenggangkan bahkan menghancurkan persaudaraan. Yang pertama adalah pengolok Allah, yang kedua adalah celah-mencela, dan yang ketiga adalah menyebut atau memanggil dengan sebutan-sebutan yang jelek. Kemudian masih ada 3 lagi yang menerima Allah, itu yang tertera dalam ayat ke-12-nya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istami'u katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah berfirman untuk mengingatkan kita semua hal-hal yang juga bisa merenggangkan dan merusak persaudaraan. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi kita dipanggil dengan orang yang beriman, maka siapkanlah panggilan itu kita sambut manakala kita mau ke orang-orang yang beriman. Sambut panggilan itu. Apa panggilannya? Istanifu katsiran minadh-dhon. Jauhkanlah dari kalian itu prasangka yang jelek. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sungguhnya prasangka yang jelek itu adalah dosa. Atas prasangka itu ada 2, ada prasangka baik dan prasangka buruk. Allah mengatakan inna ba'dadh-dhonni ismun, ada satu prasangka yaitu prasangka jelek itu adalah dosa. Yang pertama jangan menyangka jelek. Berarti nomor 4 tadi ayat yang tadinya sudah 3 macam. Terus selanjutnya wala tajassasu. Janganlah kamu mengintai-intai kekurangan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Digawe golek ikomane untuk menjatuhkan baik itu nama, kehormatan, sebagainya, diintai-intai untuk menjatuhkan lawan. Itu dosa, kalau tidak diperkenankan oleh Allah. Terus yang terakhir, yang ke-6 itu adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah kalian saling menggunjing, gelendeng menggelendeng. Rasulullah kodai karo wong kene takone sampai ngomong tadi orang ngomong iki wong sak nyatane ya ngoten. Ana ten cak ngono. Dikandeng iki kesanyatane iki ora gawe-gawe nyong. Kan kok aja gelendeng malah ngono padahal dulu pernah sahabat mengatakan begitu. Rasulullah ini fakta. Rasul mengatakan kalau itu fakta tapi orang yang digelendeng dengan fakta itu tidak
suka namanya menggunjing. Apalagi kalau tidak fakta namanya fitnah. Apa itu? Pramila kenapa Allah mengatakan janganlah kalian menggunjing, bahkan dipermisalkan ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'ahi maitan. Permisalan orang menggunjing itu apakah kamu suka manakala kalian itu memakan daging saudaranya yang telah mati. Dan orang suka loh. Nah, mangan titik mati nggih, mana titik urip di sana, mati tapi digoreng, disembelih dengan syar'i. Tetapi dari Allah ketika itu bangkit yang tidak disembelih, jangankan napa manusia kok gak lanjut cara ini ana wong biyen kabare wong mangan wong Simanto krungu suarane giris kan kaya apa terus tangane yo makane ana wong sing ora tidak kesedia tidak suka dengan titik lihor wah kupure kuku bayi anak kan wis ora udah mangan sih bener kalau kemudian nek mirmut gitu lah mirmut itu jatah dikeleti kaya bayi kae ya apa sih ora anu tenang. Nah itu kok apa bangkit manusia Allah mengatakan bakar tubuh tentu kalian tidak suka. Karena kalian tidak suka janganlah mengunjung orang karena itu sanepane ngoten itu. Dan wah kayak apa sampean kan oke gak ngono kuwi aku sama jan royongan mangan anu apa tanggane kuwi gak nyatane kok nyatane iki kok ngono kuwi nek ora seneng lewat kok mungkin mesti mencak-mencak tadi memutuskan persaudaraan nek seneng apa ada orang yang digunjing dia pezina nanti bangga ada wah bisa bagai wong kono kene ada itu satu hal yang sangat bejat dan maksiat ngomongake ahli main ahli mabuk dan semuanya jamak itu ngopo sama itu hak dengan kejelekannya wong kudune ditutupi kok malah nah bagaimana dengan kita mengunjing orang mengungkap kejelekan orang maka Allah mengatakan begitu hanya Allah itu masih ada jalannya tobat. Allah mengatakan wattaqullah hendaklah kalian takut pada Allah innallaha tawwabur rahim. Sebenarnya Allah Maha menerima tobat dan Maha kasih sayang. Ning tobat itu ana carane. Men saat Al-Imran Allah ndak mengatakan faida fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru li dzunubihim wa la yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah Allah menerangkan hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mencari jannah yang seluas ini langit dan bumi dan sebagainya ini maka Allah mengatakan adalah orang-orang yang ketika dia berbuat fahisah, berbuat maksiat, berbuat kejelekan dan atau mendolimi dirinya sendiri, mendolimi diri sendiri itu jenis salah terus salah, jenis nepati janji itu mendolimi diri sendiri dan atau maksiat yang lain yang berkaitan dengan pribadi dan terus dia dia ingat pada Allah yang kok berbacong ini adalah larangan. Dia ingat pada Allah dan dia yakin bahwa tidak ada yang bisa memaafkan, tidak bisa yang mengampuni kecuali Allah sehingga dia terus astagfirullah dia meminta ampun pada Allah karena dia mempunyai keyakinan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Neng syaratnya walam yusiru mafalu dan orang baleni meneh. Saya kitubat esok bantu astagfirullah ya Allah lumpuk meneh gerene meneh tobatne itu senengane kan napa nyanyi Gusti Allah. Jadi ketika nek ora sadar enggak apa-apa tapi ketika kita sadar kita berbuat maksiat kita sudah tobat kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Neng kok sing jeneng menungsa yo kepleset meneh itu ya tobat lagi. Tapi nek
ping sedina kok ping 3 dengan kesalahan yang sama atau kaping 3 dengan tobat yang sama, ini kan jenara kepleset ning dalan ki pancen jarak. Allah mengatakan barang yusiru ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan janganlah kalian mengulangi perbuatan itu ketika kamu mengetahui. Kan jadi kita ngerti sampai dosa nih itu arah omong gue rasanya ngoten itu. Itu adalah suatu bisikan setan sehingga Allah, maka kita harus waspada. Maka kesimpulan menapa pepanggihan wonten ing enjang menika, yang pertama kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalin persaudaraan. Jangan kita merenengkan dengan dan apalagi dengan perkara-perkara yang remeh. Perkara remeh itu perkara dunia ini adalah menurut Rasulullah sangat remeh, walaupun kelihatan sangat remeh. Rasulullah mengatakan apa urusan saya dengan dunia. Ketika Rasulullah menikah menapa sarian di menapa kloso dari Bapak Kurma itu rak tepak wonten anone wonten pipine kaya dhewe sandira dhewe galar juga kloso sing nom-nom ra ngerti sing dasare kula ngerti galar klupuh kaya kloso juga turu niku ngecap. Nah, Rasulullah tahu ngecap niku ditangisikan Sayyidina Umar baik Rasulullah pada makhluk yang termulia, bukan hanya manusia yang termulia, makhluk yang termulia. Mengapa Kisra ada di Romawi, dia punya istana gini-gini, Rasulullah begitu dulu saatnya mengatakan apa urusan saya dengan dunia. Kan kata ketika Rasulullah melihat bangkai kambing diseret mengatakan dunia itu mengatakan hal yang remeh, walaupun kita tidak meremehkan karena kita memang diperintah untuk menjemput rezeki itu oleh Allah. Allah mengatakan wabtahi darul akhirah walatan sana sedekah minat dunia. Tapi nak disendok vaksin kama sanallahu ilaihi. Hendaklah kamu mencari kebaikan akhirat sini, tapi jangan lupa bagianmu di dunia itu ada. Disebut tentang pasar, tentang kantor, tapi disebut dengan baik. Ketika sudah dapat, vaksin kama sanallahu ilaihi. Hendaklah kamu berbuat baik dengan lingkungan kamu, dengan saudara kamu, bagaimana Allah sudah berbuat baik pada kamu itu. Atasipun kita sudah meremehkan, tapi kita juga tidak tertipu dengan dunia. Bahwa kan ojo ngasih awak dadi renggang persaudaraan karena dia mau Allah, karena perkara dunia, karena dia mencaci maki, karena dia melalai, karena dia mencari kesalahan orang lain, karena dia menggunjing, karena dia mencela dunia sendiri. Yang 6 perkara itu dihindari agar kita tidak menjadi orang yang dolim. Nah, ketika sudah terlanjur kita tobat, sehingga kita akan bersih manakala diterima tobatnya, maka dia akan bersih dari dosa. Itu Allah dalam besar mengatakan jamaah kedua terakan bermakna tidak malih, marilah kita salin persaudaraan, hindarilah 6 perkara yang bisa merusak persaudaraan itu. Makatan jamaah kedua terakan mai wonten pikiranipun lan ingkang boten meranani wonten penggalih panjenengan ingkang yang kata Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Nasr minallah wa fakum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kunjuraken dumateng Pranata Adicara.